wabarakatuh. Selamat pagi dari kawasan Pote House and Cafe Jalan Dr. Mansur. www Move Online Radio pada pagi hari ini dalam program Apa Kata Bung Halis. Nah, sebagaimana biasa saya selalu mendoakan semoga para movers kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selamat tahun baru 2024 yang sudah kita jalani lebih kurang 7 hari. 1 minggu, mudah-mudahan dalam 7 hari ini akan memberikan suatu gambaran pengalaman untuk masa depan kita sampai dengan akhir 2024. Nah, para movers, saya pada pagi hari ini akan mengundang tamu kita. Mungkin Anda akan bertanya-tanya siapa beliau, tapi yang pasti beliau dikenal sebagai seorang tokoh masyarakat dan untuk nantinya Anda bisa berdiskusi atau berinteraksi dengan beliau. Anda bisa gunakan 0852 6077 9177. Saya ulangi 0852 6077 9177. Pasti akan menarik bagi Anda karena perbincangan kita pagi hari ini pasti perbincangan yang sangat menarik dan bisa membuat hati kita akan menjadi lebih percaya diri. Baik, kita tunggu beberapa saat tamu kita akan tiba barangkali. Dan siapa dia? Inilah beliau. Ya, selamat pagi. Iya, alhamdulillah, tarik aja Pak. Nah, sebagaimana saya janjikan tadi bahwa tamu kita pada pagi hari ini adalah Bapak Sukirman atau lebih dikenal dipanggil dengan Mas Kirman. Beliau pernah punya jabatan di birokrasi, yaitu sebagai Wakil Bupati Sergei, kemudian menanjak menjadi Bupati Sergei pada periode 2013-2015 dan kemudian periode kedua Bupati Sergei 2016-2021. Itu jabatan di birokrasi. Saya kalau melihat Mas Kirman ini saya tidak tahu harus menyebut dia itu sebagai apa figurnya. Seorang birokrat, seorang budayawan, seorang penyanyi, seorang pembuat film, ya macam-macam. Dan yang paling hebat adalah beliau adalah seorang Jawa yang sangat melekat kepada budaya Batak. Ini yang, mari saya perkenalkan Mas Kirman. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Kirman. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, waras Mas. Waras. Saya panggil Tangku atau panggil Mas saja. Bang Kalis, abang aja. Bang Kalis. Ya. Nah, Mas Kirman tentunya setelah masa jabatan sebagai seorang birokrat tidak pernah diam. Ya, insyaallah. Saya pernah mencatat siapa Mas Kirman ini dari beberapa pandangan orang. Mas Kirman ini adalah orang yang mempunyai multiple intelligence. Konon. Amin. Artinya kecerdasan yang majemuk. Amin. Apa saja bisa, seperti apa yang saya gambarkan tadi itu Mas Kirman. Kemudian orang yang tidak pernah diam. Ya, insyaallah. Ya, Bang. Selalu pikirannya itu bagaimana bisa mengangkat derajat rakyat Indonesia. Insyaallah, amin. Setidak-tidaknya masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Serdang Bedagai. Ya, Serdang Bedagai. Nah, itu yang merupakan masa cukup lama di dalam berbakti kepada sananya. Nah, sekarang apa kegiatannya nih Mas Kirman? Ya, untuk mendengar Move Radio ini kegiatan saya Bang Kalis ya masih seputaran Jangkol-menjangkol. pertanian ya, seputaran budaya, diskusi ya, untuk mengasah pikiran-pikiran gitu. Tapi memang harus diakui nih Bang, kan kita generasi baby boomer ya kan. Ini mengikuti pola gerakan generasi Z ini juga suatu pelajaran baru. Pelajaran baru ya. Gitu. Nah, mungkin apa yang menjadi artinya fokus Mas Kirman ini di bidang pertanian? Apakah karena basic pendidikannya dulu atau memang itu sudah merupakan suatu panggilan? Yang pertama bahwa sekarang semua kita di dunia kan sangat menyadari terjadinya perubahan iklim, climate change. Ya. Yang kedua, kita semakin menyadari
bahwa banyak penyakit untuk manusia ya maupun untuk hewan maupun untuk tumbuhan gitu. Nah, kesadaran-kesadaran ini kemudian sampai juga pada kesadaran bahwa ini karena pola hidup yang konsumtif pola hidup yang terlalu boros energi dan lain-lain gitu. Karena setiap yang kita ambil pasti mengurangi apa yang ada di alam kan. Bahkan belakangan ini Bang Kalis kita lihat bencana alam hampir terjadi bukan hanya di Indonesia kan. Di Australia banjir, di Paris banjir ya. Jadi nggak bisa lagi kita ngomong kita saja yang kurang pandai menjaga hutan kita ya. Itu dampak climate change-nya atau karena human error yang? Saya rasa human error gitu. Jadi misalnya kita ini kan menghirup oksigen kan, mengeluarkan karbon. Nah, oksigen yang kita hirup ini kan dari pohon lah gampangnya gitu ya, dari fotosintesis gitu. Nah, kalau yang kita hirup ini oksigennya kurang, ya kan, sementara emisi karbon ataupun pencemaran yang kita hasilkan itu banyak, ya pasti akan berdampak kepada kesehatan kita. Nah, supaya oksigen terjaga kan pohon harus dijaga. Nah, tapi karena pembangunan kan banyak sekali sekarang menebang pohon tanpa perhitungan. Yang sudah 20 tahun, 25 tahun ditebang aja padahal itu udah menghasilkan oksigen gitu. Nah, ini pola. Padahal kita mengetahui bahwasannya perkembangan dengan perubahan climate change ini yang paling terdampak itu kan adalah di bidang pertanian. Pertanian maupun kehutanannya. Iya, Bang. Karena hanya dua cara. Satu yang disebut dengan adaptasi. Kita nggak bisa maksakan iklimnya itu berubah suhunya, tapi tanamlah tanaman yang cocok gitu. Nah, jadi kita harus mencari jenis-jenis tanaman, jenis-jenis bibit yang cocok untuk situasi itu. Itulah adaptasi. Yang kedua mitigasi. Mitigasi itu artinya kurangilah kerusakan agar suasana alamnya itu cocok untuk apa yang kita tanam gitu. Jadi di pertanian itu. Makanya masuk ke pertanian organik Bang Kalik. Baik, itu adalah perkembangan untuk apa? Kita kembali kepada keleluhuran kita. Ya, Bung Mas Kirman. Ya, kita kan punya lahan yang sangat luas. Kita punya tanah yang sangat subur. Yang dulu kita begitu membanggakan tentang swasembada beras. Swasembada ya. Bahkan pernah dapat penghargaan. Mendapat penghargaan. FAO ya. Tidak, tapi melihat kondisi sekarang ini, apa yang pernah kita raih swasembada beras itu, sampai hari ini malah kita lebih mengandalkan impor beras. Impor beras ya. Apa yang menjadi masalah di sini ini, Bung Mas Kirman? Yang pertama tentu prinsip-prinsip hidup bangsa kita ya, yang dari pola produktif ke konsumtif itu Bang. Tadinya kan ada teori Malthus kan bahwa deret ukur dan deret hitung. Bahwa pertambahan penduduk itu udah pasti lebih besar daripada pertambahan jumlah makanan. Tapi kalau saya pikir-pikir, kenapa negara yang jumlah penduduknya menjadi sangat banyak justru bisa menjual makanan kan? RRC bisa, kita impor dari sana, India bisa. Nah, kalau begitu nggak benar dong sudah pendapat bahwa jumlah orang yang semakin banyak tidak bisa menghasilkan makanan yang banyak. Jumlah orang yang makin banyak bisa menghasilkan makanan banyak, bahkan bisa menjual makanannya. Jadi kalau gitu pasti ada yang salah di kita. Nah, apa itu? Tentu polisi, kebijakan. Jadi saya melihatnya ada 3K, 1 kebijakan, 2 kelembagaan, 3 kebersamaan Bang. Nah, jadi kebijakan. Kalau kita katakan polisi atau kebijaksanaan kan gitu ya. Nah, apakah para pembuat polisi ini tidak menyadari? Saya pernah mendengar seorang diplomat kita yang sudah lama malam melintang di luar negeri mengatakan bahwa di kita ini banyak orang berkuasa tidak mengerti. Tapi banyak orang yang mengerti tidak berkuasa. Itu Bang masalahnya gitu. Jadi kalau orang yang tidak mengerti berkuasa, ya itu tadi
pohon yang sudah 25 tahun hanya untuk bikin paret harus dikorbankan. Di Penang saja pohon ratusan tahun di kota Penang yang segitu dekat, itu jalannya yang dibikin robah sedikit sehingga pohon itu berada di tengah jalan begitu kan. Nah, saya tengok pohonnya bukan pohon yang hebat-hebat amat, pohon sononya sama dengan yang kita ada di sini. Saya perhatikan burung-burung di Penang itu, burung kepodang Bang. Ya di kota Penang itu burung jalak itu sampai habis bulunya, jalan kayak ayam trondol gitu di jalan tuh ada. Itu artinya apa? Saya mikir kenapa burung-burung ini kok betah di sini? Masyarakatnya sayang Bang sama alam Bang. Jadi rupanya kalau masyarakatnya suka senyum, sayang kepada alam, burung-burung itulah indikator pertama berani mendekat kepada manusia. Di sini Bang payah kali Bang lihat burung Bang di kota Bang. Payah. Nah ini kan harusnya ini menjadi keluhuran yang abang bilang tadi kearifan tradisional ya. Makanya saya pernah ngomong Danau Toba ini pohon-pohon yang tumbuh di sekitar Danau Toba itu sebetulnya bukan mesti orang yang menanam. Mestinya burung-burung dipertahankan karena dia makan biji biji hariara atau biji beringin. Itu kemudian dia terbang ke atas puncak-puncak bukit pada waktu musim hujan tuh. Kotorannya itu nyelip-nyelip lah di batu, tumbuhlah. Tapi kalau burungnya habis Bang gimana? Akhirnya dibikinlah TPTI, tebang pilih tanam Indonesia. Tapi diplesetkan orang, tebang pasti tumbuh insya Allah. TPTI. Ya kalau nanamnya musim kering, mana mungkin tumbuh? Siapa yang mau nyiram bibit-bibit ke hutan itu di atas gunung-gunung itu kan? Nah mestinya rantai ekosistem burung adalah salah satu mata rantai. Makanya membandingkan dua kota ini yang sangat dekat ini. Di Penang banyak burung-burung, pohon-pohon dipertahankan. Di kita pohon-pohon malah dihabisi Bang. Ini kan soal pola pikir ini. Pola pikir. Dihabis memang ditanam lagi Bang. Tapi kan beda menumbuhkan untuk tanah dari kecil itu. Di sana sudah ratusan tahun kan. Gitu. Saya lihat itu satu hal yang barangkali perlu disadari. Bahkan kita beberapa waktu kemarin itu kita mendengarkan banyak satwa-satwa yang sudah satwa liar. Ada gajah, ada harimau, ada monyet yang sudah masuk ke kota. Ke kota turun. Karena tempat tinggal mereka sudah betul. tidak Di Aceh Timur, di Tapak Tuan, turun ke kota. Ini dikasih. Kayaknya kita semakin abai Bang membaca tanda-tanda alam ini ya. Makanya ini salah satu hal yang menurut saya budaya kepedulian, budaya empati budaya kembali ke alam, budaya tidak boros, budaya bersih. Ini saya pikir mesti terus saya suka sekali dengan adanya Move Radio ini bisa mengembangkan itu Bang Kalis. Mudah-mudahan. Ya, Mas Kirman. Apakah kondisi, artinya kita mau bicara tentang pertanian ini apakah terjadinya perubahan sosial ekonomi ataupun sosial budaya mungkin dengan keinginan daripada pemerintah kalau kita katakan mereka tidak punya kebijakan, tapi ada kebijakan yang saya pernah baca tentang revolusi hijau ataupun modernisasi pertanian. Ini apa yang ada kendala nggak di situ Mas Kirman? Revolusi hijau kan sejak Rockefeller Foundation dan Asia Foundation membangun IRRI di Filipina, International Rice Research Institute, yang dulu kabarnya itu mau dibikin di Indonesia, tapi Presiden Soekarno tidak setuju dengan bantuan US kan. Nah, revolusi hijau kan sebagai satu shortcut untuk melipat gandakan produksi pangan, kan gitu. Dengan cara melakukan rekayasa genetika terhadap varietas-varietas padi, maka tahun 68 muncullah istilahnya padi unggul, kan? Nah, tapi padi-padi unggul ini ternyata harus disertai dengan input, artinya ada asupan-asupan luar yang menyertainya. Itulah dikenal dengan panca usaha tani kan, dengan pupuk, pestisida, irigasi, pengolahan tanah. Nah, berhasil memendekkan panen yang 6 bulan atau bahkan 7-8 bulan menjadi 3 bulan. Nah, itu shortcutnya di situ. Tetapi tanpa disadari rupanya varietas-varietas yang baru ini kan sangat rakus terhadap masukan dari luar kan. Jadi dia menjadi high external input istilahnya. Jadi harus dikasih input luar yang tinggi, mahal. Nah, ternyata kontrol kita tidak begitu bagus Bang. Jadi menggunakan berlebih-lebihan, pupuk berlebihan, pestisida berlebihan, maka pada tahun 75 sampai 78 meledaklah
biotype 2 hama wereng itu yeah. yang tidak bisa diatasi sampai Sumatera Utara itu mengerahkan pesawat udara waktu itu untuk memberantas hama. Itukah apakah karena penggunaan pupuk? Karena kalau dulu kan barangkali leluhur kita dulu terjadi imunitas Bang, hama. Jadi karena racun akhirnya imunitas. Oke. Satu. Yang kedua karena padi tidak terputus ini siklus hama. Ya. Nah, kemudian palawija. Kalau dulu kan zaman nenek moyang kan palawija, sehingga hama itu terputus. Nah, meledaklah pada tahun 75 itu, maka revolusi hijau di situ baru mulai disadari. Ternyata ada kelemahannya. Ya. Nah, maka apakah kita akan kembali ke alam? Mulai ada gerakan istilahnya International Federation for Organic Agriculture Movement itu di Asia. Ya. Saya ikut di situ Bang. Iya. Ikut di situ. Nah mungkin barangkali dampak atau akibat daripada modernisasi pertanian tadi ini kan. Ya. Masyarakat desa kan jadi urban nih. Ya. Nah, dan sudah secara budaya jadi terbalik Bang. Terbaliknya begini. Apa-apa itu baru yakin kalau ada barang dari luar. Nah gitu. Dulu saya pakai sedikit ungkapan Batak. Sinurma pinahan gabi mana niula katanya. Artinya orang Batak itu setiap mau melakukan cocok tanam itu harus ada pinahan. Pinahan itu artinya ternak. Artinya di situ ada pupuk. Ya. Maka dia bawa pupuk dari kandang ternak, dibawa ke lahan. Ya. Baru sinurma pinahan. Jadi ada dulu ternak baru gabi naniula baru bisa bertanam. Ya. Nah, sekarang terbalik dia. Kalau bisa dengan pupuk buatan pabrik, kenapa harus mengambil dari ternak? Nah, ternak juga nggak ada, belilah dari pabrik. Ya. Nah, jadi saya melihat lama-lama ada budaya gini, kalau bisa dibeli ngapain dibikin? Nah, sementara orang di Jepang, di Korea sana, kalau bisa dibikin ngapain dibeli? Nah, ini kan udah jauh kali nih Bang. Ya. Kalau bisa beli, ngapain dibikin katanya? Jadi kalau kita bisa beli handphone, ngapain kita bikin handphone? Ya. Nah, kita beli aja. Kalau kita bisa beli bodrek, ngapain kita misalnya bikin obat sakit kepala dari asam Jawa misalnya gitu. Ya. Nah, jadi kalau bisa dibeli, kenapa harus dibikin? Orang sana enggak. Kalau bisa dibikin, ngapain dibeli? Nah, di dunia pertanian, kalau bisa dibikin, kenapa dibeli? Nah, ini budaya Bang. Nah, inilah gerakan budaya pertanian organik yang saya geluti sekarang sebagai ambasador organik Asia itu. Ya, meskipun menarik ini, nanti perbincangan kita akan kita lanjutkan. Barangkali kita harus break lebih dahulu. Para movers, kita akan break lebih dahulu dan nantikan kami setelah yang satu ini. Pote House